Halo guys, welcome back to my channel YouTube. Oke guys, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang teori konspirasi dari kartun Upin dan Ipin ya guys ya. Jadi guys, kalau kalian tahu tentang teori konspirasi ini itu banyak banget ya sebenarnya. Konspirasi Upin dan Ipin tuh banyak banget guys, dan banyak banget teori-teori horor tentang hal mistis, tentang cerita sesungguhnya Upin dan Ipin, tentang creepypastanya itu sekarang tuh banyak banget. Ya kan, pasti kalian banyak banget nemuin cerita-cerita di balik Upin dan Ipin, apalagi cerita mistisnya, apalagi kayak rumor-rumor yang mengatakan tentang Upin Ipin itu sebenarnya nggak ada, atau Upin Ipin adalah khayalan opah. Itu termasuk teori konspirasinya ya guys ya. Dan sekarang aku bakal ngebahas tentang teori konspirasi Upin dan Ipin ini guys. Nah guys, siapa sih yang nggak tahu kartun Upin dan Ipin, karena ini serial yang bener-bener favorit kalian semua, dan termasuk aku juga tuh masih suka banget nonton Upin dan Ipin. Aku masih suka banget ngikutin episode Upin dan Ipin. Kalian jangan lupa buat selalu nonton, karena kartun Upin dan Ipin tuh juga punya hikmah, punya pelajaran juga di balik episode-episodenya guys. Misal kayak episode Ramadan mengajarkan kita supaya untuk berpuasa. Terus pokoknya banyak banget sih episode-episode yang banyak manfaatnya gitu, ada hikmahnya, ada kayak apa sih namanya nasihat gitu loh guys dari cerita tersebut gitu. Nah, jadi ini berkisah tentang anak laki-laki kembar tinggal bersama kakak perempuan di rumah neneknya. Itu kayaknya nggak usah aku terangin lagi deh, kalian pasti udah tahu kan. Namun guys, di balik itu semua tuh banyak teori konspirasi yang populer dan banyak banget yang sering dibicarakan, apalagi di media sosial ya guys ya. Jadi guys, teori pertama tuh muncul karena sebuah video pendek yang ada di media sosial TikTok yang menampilkan kayak dua makam kecil bertuliskan Upin dan Ipin gitu guys. Nah, ini pernah aku bahas ya guys ya. Misteri makam Upin Ipin ini pernah aku bahas. Banyak yang bilang itu hoax, banyak yang bilang itu tuh beneran makam asli dari Upin dan Ipin, dan itu banyak banget yang jadi perdebatan di warganet TikTok. Banyak banget yang mempercayai teori ini sebagai kebenaran ya guys ya. Dan dalam video tersebut mengisahkan bahwa animasi Upin dan Ipin itu diangkat dari kisah nyata yang pilu gitu. Nah, jadi guys, ini benar-benar creepy karena teorinya itu masih diperdebatkan sampai sekarang. Belum ada yang mecahin juga gitu. Nah, katanya tuh juga Upin Ipin itu adalah khayalan opah yang sering menghayalkan mereka dengan rupa-rupa kisah. Dan imajinasi opah ini guys menjadi ide awal cerita Upin dan Ipin ini. Sebuah kisah pilu yang dijadikan serial animasi yang seru guys. Tapi kayak gitu tuh dibantah sama produksinya, dibantah sama Lesko Pekyo. Dan kisahnya itu kadang nggak ada kaitannya dengan peristiwa nyata siapapun dan murni. Ini tuh adalah sebuah kisah oleh Hajah Ainun Arif, pengisi suara opah gitu katanya. Dan ada teori konspirasi yang kedua ya guys, yang tak kalah memilukan juga, yang berbanding terbalik dengan kisah Upin dan Ipin yang seru ya guys ya. Katanya Kak Ros itu tuh mengalami kecelakaan sampai koma gitu, dan Kak Ros tuh punya boneka kembar ya guys ya, dan boneka kembarnya tuh dikasih nama Upin dan Ipin gitu. Dan kisah Upin dan Ipin tuh yang menjadi imajinasi di alam bawah sadar Kak Ros saat terbaring koma di rumah sakit gitu katanya guys. Dan Upin dan Ipin ini tidak benar-benar nyata gitu katanya. Alih-alih sebagai adik kembarnya yang nakal sekaligus jenaka, Upin Ipin tuh katanya hanya sebuah imajinasi dari seorang kakaknya, yaitu Kak Ros yang sedang koma. Dan teori ini juga banyak dibicarakan sebagai latar belakang terciptanya kisah Upin dan Ipin guys. Dan teori ini juga belum ada bukti kebenarannya guys, oh my god. Jadi dari sebuah itu tuh masih kayak menarik untuk diperbincangkan gitu. Gimana guys menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan teori konspirasi Upin dan Ipin ini? Kalau aku sih percaya nggak percaya. Cuma kalau kalian itu kayak mau nambahin teori-teori lagi, ya mungkin bisa ya, kalian bisa komen di bawah. Dan kan juga bisa request aku tuh mau bahas teori konspirasi apa lagi. Tapi banyak banget tentang boneka kesayangan Kak Ros gitu ceritanya ya guys ya. Dan ini yang
masih konspirasi lagi itu karena apa? Kalau Upin Ipin tuh nggak pernah lulus TK, guys. Iya nggak? Iya. Jadi Upin Ipin tuh kayak kapan SD-nya, kapan SMP-nya, kapan SMA-nya, kapan kuliahnya, dikisahkannya TK terus itu. Pokoknya aku pengen apa ya? Pengen ada episode Upin Ipin lulus TK gitu ya, kan seru gitu ya guys ya. Oke guys, mungkin sampai sini dulu videonya. Coba buat like, comment, dan subscribe. Thanks for watching, dadah.